Kesehatan menjadi salah satu dampak bagi para player dalam dunia e-sports. Dengan jam latihan yang cukup padat, bisa saja seorang player mengalami cedera loh sober. Dan sekarang kita akan ngomongin soal professional player nih Ranger Mas. Seperti yang kita tahu ya, dengan julukan Kornet pro player gagal, itu sebenarnya ada makna tersendiri dibalik kenapa ada hashtag pro player gagal. Karena lo cupu. Bukan gitu, karena jadi ada ceritanya. Kalau misalkan ngomongin soal jadi pro player, mungkin kita kemarin-kemarin ngomongin soal pro player tuh enak, gajinya gede, kerjanya main game doang dapat duit, ya kan? Enak. Iya enak, tapi sebenarnya dibalik keenakan atau privilege yang didapatkan ketika menjadi pro player, sebenarnya ada suka dukanya juga, ada dukanya. Ya mungkin banyak orang tuh nggak tahu apa coba dukanya jadi pro player. Elah, dukanya paling capek doang begadang, main kan tinggal main. Ini nih, dasar gawe otak-otak netizen. Nggak cuma begitulah, mereka tuh ada yang harus disacrifice-kan, ada yang dikorbankan. Entah mungkin dari waktunya, entah mungkin yang sudah berkeluarga, ya kan, harus merantau ke Jakarta. Oh iya, kalau ke Jakarta kangen sama keluarga tinggal pulang, kan dapat duit. Udah deh, Sobat Gamer, nih ya, gue bakal kasih tahu ke kalian juga Sobat Gamer di rumah, ini dia suka duka menjadi professional player. Di zaman sekarang, bermain game nggak selalu jadi hal yang sekedar buang-buang waktu aja. Seperti yang kita tahu, e-sport sudah menjadi industri yang menjanjikan untuk masa depan loh sober. Asalnya, industri ini menawarkan ketenaran dan juga penghasilan tinggi bagi para penggiatnya loh. Namun, di balik keindahan dunia e-sports, ternyata ada beberapa hal yang sober di rumah wajib tahu nih. Langsung aja deh. Industri e-sport menjadi lumbung emas bagi para penggiatnya. Keberhasilan sebuah tim menjuarai turnamen akan menjadi efek bagi proses berkembangnya tim tersebut. Jika sebuah tim sering menjuarai turnamen, maka bisa dipastikan tim tersebut akan terus berjaya. Namun, jika tim tersebut gagal menjuarai sebuah turnamen, maka tim tersebut bisa saja terpuruk bahkan mengalami kebangkrutan. Dan dengan adanya hal tersebut, artinya setiap tim memiliki tuntutan yang cukup besar dan aturan-aturan yang cukup ketat demi mengejar satu kata, juara. Bicara soal dampak, kesehatan menjadi salah satu dampak bagi para player dalam dunia e-sports. Dengan jam latihan yang cukup padat, bisa saja seorang player mengalami cedera loh sober. Salah satunya adalah salah satu player dari luar negeri nih, mantan punggawa OG yaitu G-Rex, mengatakan bahwa salah satu alasan dia mundur dari dunia e-sports adalah mental. Dengan tuntutan yang diharuskan untuk selalu menjaga performanya, dia merasa kehilangan kesenangan dalam bermain game dan membuatnya frustasi loh. Terkait dengan mempertahankan juara, tidak bisa dipungkiri bahwa sering sekali terjadi skandal, di mana para player menggunakan doping dan juga cheat untuk bisa terus menjadi pemenang. Contohnya adalah skandal dari games CSGO pada ajang Extreme Land Zoe Asia CSGO 2018. Nikhil Forsaken dipergoki oleh salah satu panitia karena menggunakan cheat aimbot demi memenangkan kejuaraan tersebut. Hingga akhirnya Nikhil dipecat oleh timnya setelah turnamen selesai loh. Menjadi atlet e-sport bukanlah hal yang mudah. Selain membutuhkan skill di atas rata-rata, mereka juga harus memiliki mental juara loh sober. Tuh, percaya kan lo sekarang? Ternyata jadi pro player tuh susah banget ya. Makanya Butuh gue jadi caster. mental, fisik, terus juga ya Allah. Itu mau gue jadi dia gak kuat, pantesan aja duitnya kenceng. Apa high risk high return bahasa gaul ya? High risk, high return. Tapi Net, Ya. gue orangnya tuh gak suka nih informasi-informasi yang ngeganjel kalau buat gue. Oke. Gue tuh pengen nanya sama dia, gimana cara dia tuh mempelajari, mendidik para pro player biar suka dukanya lebih dapat. Siapa sih temen lo? Buset. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam. Nah, ini dia nih. Ini temen gue, dia pernah jadi coach timnas. Lo kenal nggak? Nah iya, tadi tuh gue debat sama Kornet, katanya pro player tuh gampang. Dia yang bilang gitu, bukan iya, gue. maksudnya gue, sabar Iya. dong. Tuh debat mulu deh. Gue bilang, pro player tuh ya main game doang, paling yang dikorbankan begadang. Abis itu gue ditunjukin video sama Kornet. Tapi ternyata pro player tuh harus ada yang rantau, fisiknya kuat, mentalnya kuat. Tapi gue nih ada yang masih ada yang ngeganjel gitu loh. Coba jelasin ke gue kayak lo gimana cara lo mendidik mereka, cara lu membawa mereka menjadi lebih baik, sama suka dukanya yang karena kan lu ada di tempat kan? Gimana ya, kalau misalkan tips-tips kayak gitu tuh sebenarnya balik lagi ke pendirian playernya juga gitu loh. Dia merantau jauh-jauh dari mungkin kota asalnya ke Jakarta untuk bertanding. Mereka harus mempersiapkan mental gitu, karena mereka tuh
harusnya sadar mereka itu replaceable gitu loh. Kayak gampang tergantikan kalau misalkan memang mereka itu sudah tidak berkompeten untuk bertanding gitu loh Bang. Tapi kalau misalnya dia udah mulai males latihan, Be, lo apain Be biasanya player-playernya? Oh, langsung gue tanya itu masih mau niat untuk bertanding nggak gitu. Jadi takutnya dia ini fokusnya pengen streaming, dia mungkin fokusnya pengen ngejoki, dia mungkin fokusnya pengen kawin, pengen nikah gitu. Kan kita tidak bisa menghalangi gitu loh kebahagiaan orang lain gitu. Nah misalnya, nih kayak gini pro player, terus dia udah males latihan, terus pas ditanya, lu masih mau jadi pro player nggak? Dia jawabnya nggak, terus gimana Be? Oh ya udah, berarti kita bisa ngomongin baik-baik ke pihak manajemen. Si Cornet ini udah nggak mau jadi pro player, udah nggak mau bermain. Apa nih solusinya? Apakah kita gantikan dengan pemain baru yang memang dia tuh punya keinginan menang gitu loh, tidak seperti Cornet gitu loh contohnya. Tapi kalau misalkan Cornet ini seperti Lemon yang bener-bener kuat banget, jago banget. Bener. Nah itu gimana? Kalau gue pengen keluar, ditahan-tahan nggak nanti? Oh mungkin akan ditahan karena kan Cornet sebagai ikon gitu kan. Iya. Lihatnya sebagai ikon gitu. Tapi kan kita sebagai mungkin tim yang apa ya terlihat fair lah ya kan, mendukung, mensupport juga player-playernya besar bersama. Masa sih yang punya bareng-bareng, apalagi Cornet di telepon nantinya mau kita tahan misalkan Cornet mau berkeluarga kan nggak mungkin gitu loh. Cornet latihan di GH sama istrinya kan nggak mungkin gitu. Oh iya. Jadi dicari solusinya. Masuk akal ya. Jadi dicari solusi. Tapi nih, Diobrolin kedua belah pihak gitu loh. Enak, plong gitu. Tapi lo pernah kan di GH bareng gitu sama pro player? Kebetulan pernah. Nah, boleh nggak sih Be kasih tahu dikit yang suka dukanya kayak ya orang kan kelihatannya cuma seneng-senengnya doang juara MDL, maksudnya yang pedih-pedihnya. Berarti dukanya aja, bukan suka duka tapi dukanya. Tuh, jadi coba bisa kasih tahu nggak duka-dukanya aja? Nah, cakep. Dukanya mungkin mereka kan punya keluarga atau punya pacar atau orang yang sayang dan mereka nggak bisa temuin orang-orang ini dalam jangka waktu yang nggak cuma kayak 1 bulan 2 bulan, bisa bulan gitu, bisa lama banget. Mereka tuh kadang liburannya cuma 2 kali setahun, gitu juga pas lebaran. 2 kali apa 2 hari? 2 kali apa 2 hari? 2 kali, maksudnya ya nggak tahu liburannya bisa seminggu, bisa 2 minggu, yang penting dalam 1 tahun kita 2 kali liburan. Gila sih itu. Sekolah. Pantesan aja susah ya. Iya. Atau gini, Player. Be, ada nggak cerita paling sedih Sedih yang banget. dialami sama player saat lo nge-coach? Karena merantau atau karena Misalnya dia tumbuhannya struggle, layu. atau dia kerja keras banget sampai ada sesuatu yang harus dikorbankan atau sesuatu yang disacrifice-kan gitu, yang sedih banget, yang dukanya banget. Yang bikin lo tiba-tiba pas ingat cerita itu lo sekarang nangis. Mereka kan meninggalkan keluarga mereka gitu loh. Mereka bareng-bareng sama temen timnya, nggak sama si orang tuanya gitu. Di umur mereka yang sangat muda, yang dimana mereka masih membutuhkan guidance gitu, dari orang tua gitu kan. Mereka malah di-guided oleh coach, mungkin oleh manajer, ya mungkin hal tersebut mendewasakan mereka secara tidak langsung. Tapi kan balik lagi, anak-anak ini kan masih butuh yang namanya kasih sayang orang tua gitu. Karena harta yang paling berharga adalah apa? Keluarga. Terakhir deh, menurut dari coach, dari Profesor KB, hal-hal yang mungkin di luar sana Sobat Gamer nggak tahu gitu ya, soal suka dukanya menjadi pro player, dan mungkin ini akan membuka mata lebih luas lagi tentang pro player itu seperti apa. Menurut KB sendiri, pro player itu suka dukanya apa? Sukanya juga boleh dikasih tahu, dukanya juga apa? Kalau dari dukanya kayaknya lebih mungkin ya, kayak kalian akan sedikit waktu bersama dengan keluarga atau orang yang kalian sayang gitu, karena kalian akan membuang banyak waktu untuk scrim. Kalian dari jam 10 pagi itu udah harus bangun, kalian udah harus mandi segala macam, udah siap-siap latihan, udah benar-benar review game, dengerin coachnya, gimana caranya kalian bisa tetap fokus juga pas pertandingan gitu, karena kan kebanyakan orang ngelihat hasilnya doang, padahal kalian prosesnya itu panjang banget untuk mendapatkan hasil tersebut. Dan sementara itu kalau dukanya di sisi lain, kadang pro player ini tuh karena terlalu fokus dengan permainannya, kadang dia lupa gitu, apa yang terjadi gitu, kadang kurang update ya nggak sih, kadang lagi ada apa di bagian dunia sana dia nggak tahu apa-apa, jadi ketika ditanya dia tidak bisa menjawab gitu kan. Jadi dia yang mungkin bakal bisa dia jawab adalah ketika fokusnya ini ya main gamenya dia, latihannya dia, hasil scrimnya dia gitu. Kalau sukanya sebenarnya banyak juga sukanya nih Cornet Mas. Sukanya tuh yang mungkin dia dikenal. Kalau ngomongin masalah uang dan prestasi, mungkin prestasi itu lebih bisa dibanggakan ya nggak sih? Karena
Ya masalah uangnya nanti akan menyusul, mungkin dari bonusnya, mungkin dari dia sampingannya streaming atau apapun itu. Dan yang tidak menutup kemungkinan juga seperti Hornet akan didekati oleh para wanita. Tuh, gila. Kenapa semangat banget lo bawa kornet si AKB? Wanita. Ya Allah. Semua wanita langsung tertuju padanya. Benar, ada 3, ingat, kelemahan lelaki ya, dan harta tahta wanita. Waduh. buset. Bener tuh. Bener, Tuh sobat gamer ya. Jadi bener-bener kalau kata profesor, Iya. mereka itu bahkan cuma punya 2 kali doang liburan. Oke deh, profesor. Sinyal jelek. Ya, makasih banyak Makasih. profesor. Salam, Usabi, Miskan. assalamualaikum. Salam. Ya, secara gaulnya kita bisa bilang high risk, high return. Yes, benar banget ya Sobat Gamer ya. Apalagi kalau buat kalian yang melihatnya pro player tuh hanya dari hasilnya aja seperti yang Profesor bilang. Sebenarnya di balik hasil yang luar biasa itu, di balik prestasi, pasti kalau bisa dibilang simpelnya ya, kalau lu punya prestasi nanti uang juga akan mengikutimu, menyusul. Iya, ini dia ya teman-teman ya untuk hari ini. Karena emang kita juga kasih tahu juga buat Sobat Gamer di rumah ya, barangkali ada yang mau jadi pro player dan juga pengen seperti Lemon atau seperti Cornet ya, seperti yang Ranger Mas bilang, walaupun kita juga belum closing jadi kita harus tetap stay di sini. Kita kasih tahu juga buat teman-teman di rumah ya, untuk nonton Top Gamer. Ya semangat. Buat sobat gamer semua, Iya. jangan lupa nonton Top Gamer setiap hari Sabtu di GTV. Iya, iya. Tentunya masih ada Cornet yang Benar. ganteng. Benar. Jago. Iya. Buset. Mentalnya Mantap aja. benar. Kuat berarti ya. Bersama dengan Ranger Mas Iya. yang begini. Ya udah kita akan Apa adanya. benar ya. Kita akan balik lagi minggu depan ya. Saya mau belajar main Mobile Legends sama Ranger Mas. Ayo main Mobile Legends Ji. Ayo. Ayo. Kakak lihat mak gue suruh pulang. Udah sini ayo. Mak gue. Free Fire Master League Season 3 Divisi 1 telah memasuki babak playoff. Di babak ini, ke-12 tim harus saling sikut-menyikut dan memberikan performa terbaiknya untuk bisa menduduki peringkat 1 hingga 6. Karena hanya ada 6 tim yang akan masuk ke babak Free Fire Indonesia Master 2020 One Spring. Kejutan dimulai dari The Prime Esports yang berhasil merebut Buyah di round pertama dan berhasil membuat tim EVOS Esports kesulitan. Ini dia kemuliaannya didapatkan untuk The Prime Esports. Selanjutnya, First Raider tancap gas dari awal dan berhasil mendapatkan Buyah di round kedua. Di round yang ketiga, Buyah hampir saja direbut kembali oleh First Raider. Namun, dengan timing dan positioning yang tepat, Rosugo Veda berhasil merebut Buyah. Di round yang keempat, di map Bermuda, sang macan putih EVOS Esports akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan dengan meraih Buyah. Di round yang kelima, Iron Wolf Pro Team berhasil merebut Buyah saat harus berhadapan dengan EVOS Esports di late game. Dan terakhir, Aura Esports berhasil meraih Buyah terakhir di playoff kali ini. Dan akhirnya, First Raider Bravo yang cukup tampil gemilang berhasil menjadi tim pertama yang berhasil lolos ke babak play-ins dengan raihan 69 poin. Disusul oleh EVOS Esports dengan raihan 66 poin. Aero Pro Team dengan raihan 63 poin. Aura Esports dengan raihan 60 poin. Boss Nightmare dengan raihan 56 poin. Dan tim terakhir yang berhasil lolos ke babak play-ins diduduki oleh Dranix Esports dengan raihan 47 poin. Jangan lupa, saksikan terus Free Fire Master League Season 3 Divisi 1 babak play-ins hanya di RCTI Plus.